Kamu menjalin sebuah hubungan ya, yaitu pertemanan, makanya kamu harus tahu level-levelnya. Kenapa? Dengan kamu tahu level-levelnya, kamu bisa tahu takaran atau kadar yang harus kamu berikan. Apakah kamu harus memberikannya lebih banyak, apakah sedang, ataukah memang tidak usah diberikan. Ya, yang pertama adalah level sekedar kenal. Sekedar kenal ini biasanya kamu hanya tahu dia dari kulitnya saja. Oh, dia tuh ini. Dah. Tapi tidak tahu sebenarnya, tidak tahu keluarganya, tidak tahu kehidupannya, tidak tahu latar belakangnya dan sebagainya. Itu adalah sekedar kenal. Dan hal ini juga biasa ada di kantor. Makanya kalau yang sekedar kenal, hati-hati, jangan terlalu dekat, jangan terlalu mengumbar rahasia, jangan terlalu mengumbar aib, jangan terlalu mengumbar keadaan Anda sebenarnya. Ya, karena kenapa? Karena nanti pada suatu saat dia bisa memanfaatkan untuk menjatuhkan kamu, gitu. Nah, naik ke level kedua yaitu adalah level pertemanan. Pertemanan ini agak sedikit intens daripada sekedar kenal ya, mulai ajak berbicara ya, menengah lah, belum mendalam. Tapi ada pertemuan-pertemuan, makan bareng, nongkrong bareng, ya jalan bareng atau melakukan segala sesuatu bersama. Ya. Nah, untuk pertemanan ini harus dilihat dulu dari karakteristiknya. Ya, artinya tetap kamu harus punya jarak tertentu, jarak yang pas, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Karena kenapa? Karena bisa jadi kamu membutuhkan dia, dia membutuhkan kamu. Ya, oke. Naik ke atas sedikit adalah level sahabat. Nah, level sahabat ini adalah orang-orang yang dia selalu ada atau ada minimal ketika kamu kesulitan. Artinya gini, kalaupun udah lama nggak kontak, ya, ketika Anda kesulitan atau butuh bantuan, butuh opini, butuh pendapat, butuh sekedar curhat, dia selalu ada, selalu siap, standby gitu lah. Ya, support walaupun tidak membantu secara langsung. Ya, dia hanya mendengarkan, oh ini segala macam. Nah, itu menjadi level sahabat, apalagi ketika dia sudah membantu kamu pada saat kamu tersulit. Dia nggak pakai mikir, udahlah ini, yang penting lu bangkit dulu, yang penting lu bisa berubah dulu, kembali lagi ke normal dulu, optimal dulu dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada emergensi, di telepon itu dia langsung datang. Emergensi ya, hal-hal yang mendadak, hal-hal yang urgent dan sebagainya. Nah, level paling atas adalah level yang berhubungan dengan uang. Ya. Artinya ketika kamu berhubungan dengan suatu jalinan yang ada keuangannya, ya mulai berbisnis, berpartner, disitulah sebenarnya level tertingginya. Apakah dia bisa naik ke atas, apakah dia bisa turun ke bawah. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang yang, wah dia sahabat banget, ya kita makanya mengadakan bisnis nih bareng dan sebagainya. Tapi ketika berhubungan dengan uang itu berbeda jauh dan bahkan terjadi kecurangan, pengkhianatan dan sebagainya. Nah, itu menjadi turun ke bawah. Artinya dia tidak layak untuk Anda bangun lagi hubungan dalam hal uang. Ya. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan proses waktunya dia bagus, dia jujur, dia support, dan dia terbuka dan sebagainya, wah keren nih dalam hal keuangannya. Nah, Anda boleh melanjutkan dalam hal bisnisnya, Anda boleh melanjutkan sebagai partner dan sebagainya ya, karena itu luar biasa. Karena ada titik tertentu di mana keuangan itu merubah visi misi yang dari awalnya, wah tadinya jalannya lurus begini jadi berbelok gitu. Nah, berbeloknya ini dilihat dulu apakah untuk kepentingan pribadi ataukah untuk kepentingan bersama. Karena di berbagai hal juga itu ada yang saling melengkapi ya. Dari bisnis-bisnis yang besar juga yang tadinya wah hanya sekedar platform nih, tapi lama-lama kita harus mencari untung, kita harus mencari investor dan sebagainya. Itu untuk perkembangan it's okay. Tapi kalau udah melenceng ke arah egoisme ya, individualis dan sebagainya, nah itu kamu harus hati-hati. Jadi 4 level pertemanan ini kamu harus tahu dan jangan terlalu terbuka kepada sahabatmu sekalipun atau orang yang kamu percaya. Kenapa? Karena orang yang paling tahu kelemahanmu adalah orang yang paling dekat denganmu. Ya, tetap waspada, hati-hati. Salam gila dari saya.